Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Sekolah bersama Ibu Eka Saridewi SSD MPD. Yang hari ini kita akan membahas tentang mutu sekolah. Dengan Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ananda Aisy. Ya, Bu. Hari ini Bu kita bakalan kita bahas tentang cara efektif tingkatkan mutu sekolah kita yang ada di SMA Negeri 1 Loknga. Izin Ibu memberikan pertanyaan, kenapa sih mutu sekolah itu penting? Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali, bahwa hari ini kita ada suatu kegiatan podcast kita terkait dengan mutu sekolah di SMA 1 Loknga. Tadi pertanyaannya adalah, saya ulang sedikit ya, mengapa mutu pendidikan itu penting? Saya kira sebuah lembaga pendidikan itu merupakan salah satu harapan daripada pelanggannya. Nah, di sini pelanggannya bisa orang tua, murid dan sebagainya. Nah, maka dari itu kepuasan pelanggan perlu kita berikan kepada stakeholder pendidikan, khususnya di sini peserta didik maupun orang tua dan juga pemerintah dan sebagainya. Nah, maka dari itu ukuran daripada mutu daripada sekolah, salah satu indikatornya adalah bisa diukur daripada kinerja sekolah. Nah, kinerja sekolah itu bisa berupa prestasi yang memang hari ini diperoleh oleh sekolah, kemudian kompetensi daripada sumber daya yang ada di sekolah maupun inovasi-inovasi yang ada di sekolah. Maka dari itu peningkatan mutu di satuan pendidikan sangat penting supaya apa harapan daripada stakeholder pendidikan bisa kita wujudkan di satuan pendidikan. Oke. Ini Bu, karena kita udah tahu tentang mutu sekolah itu, bagaimana sih cara Ibu meningkatkan mutu sekolah itu di SMA Negeri 1 Loknga? Strategi yang kita lakukan di SMA 1 Loknga meningkatkan mutu sekolah itu, yang pertama adalah kita membuat suatu perencanaan program itu harus sesuai dengan visi, misi maupun tujuan daripada sekolah, sehingga kita harus melakukan ataupun kita memetakan roadmap sekolah yang jelas dan sebagainya. Nah, setiap perencanaan yang satuan pendidikan kita lakukan di SMA 1 Loknga khususnya itu kita punya strategi, ya. Yang pertama adalah strategi policy, ya. Jadi ada strategi kebijakan yang kita lakukan di sekolah terkait dengan kegiatan-kegiatan maupun program-program sekolah. Kemudian juga ada strategi kolaborasi. Nah, ini penting juga ketika kita membuat program di satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya itu, tidak hanya kita melibatkan warga sekolah, ya, tetapi juga kita melibatkan unsur-unsur eksternal kita dan sebagainya. Jadi strategi policy, ya, kemudian strategi kolaborasi dan sebagainya itu. Nah, di samping itu juga perlu adanya sistem penjaminan mutu internal sekolah. Jadi sekolah itu dia perlu ada tim yang hari ini menjamin sejauh mana standar nasional pendidikan yang kita lakukan di sekolah itu bisa kita lakukan dengan baik dan sesuai dengan roadmap yang diharapkan oleh pemerintah dan juga yang diharapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan visi dan misinya. Nah, dengan adanya penjaminan mutu internal, kita bisa mengevaluasi, ya, di situ ada auditornya dan sebagainya, sehingga ketika kita mengelola satuan pendidikan perlu ada transparansi kegiatan kita lakukan bersama-sama, kemudian kita berkolaborasi bersama-sama, partisipatif di sini, ya, dan juga otomatis segala sesuatu kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan secara regulasinya. Nah, namun tidak terlepas juga di SMA 1 Loknga khususnya itu pelayanan dan juga penampilan dan juga prestasi juga terus kita kedepankan. Ini Bu, karena Ibu udah menjalankan itu di sekolah SMA Negeri 1 Loknga, apa sih inspirasi Ibu atau kisah sukses Ibu di sekolah ini? Kok secara pribadi, sejak saya hari ini menjabat sebagai pimpinan di SMA 1 Loknga pada masa pandemik, ya, di tahun 2020, kita ingat sekali pandemi itu baru 3 bulan saya hadir di SMA 1 Loknga yang diberikan oleh SK oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengelola SMA 1 Loknga.
memang tidak mudah ya. Ketika pada masa itu kita dihadapi dengan COVID-19. Nah, kita ingat sekali bagaimana hari ini kita memberikan pemahaman pada orang tua bahwa vaksinasi itu sangat penting. Namun di masa COVID juga dengan kita berkolaborasi bersama ya dengan warga sekolah, guru dan tenaga pendidikan dan juga orang tua, kita sukses. Itu salah satu yang menjadi barometer pertama saya hadir di SMA 1 Lo'nga, bisa mensukseskan vaksin sampai mencapai 98% dan mendapatkan sertifikat dari Sekda Provinsi Aceh pada saat itu dijabat oleh Bapak Dr. Takwawar. Di samping itu juga secara pribadi saya hari ini sudah 5 tahun menjalankan sebagai pimpinan SMA 1 Lo'nga. Yang paling signifikan prestasi yang sangat bergengsi yang saya lakukan, yang saya ikuti, yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, yaitu apresiasi atau pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat Provinsi Aceh. Dan alhamdulillah pada masa 2022 saya bisa membawa diri saya dan juga sekolah kita ini SMA 1 Lo'nga itu menjuarai kepala SMA tingkat provinsi di tahun 2022, sehingga pada saat itu saya secara pribadi mendapatkan apresiasi, mendapatkan reward ya, bisa melakukan umrah dengan GTK hebat lainnya di tingkat provinsi yang mendapatkan juara 1. Dan alhamdulillah di tahun 2024 di akhir tahun yang lalu di November saya juga mengikuti suatu ajang yang bergengsi juga, yaitu pemilihan GTK khususnya kepala sekolah inovatif ya. Dan di sini alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi juara 3 tingkat provinsi Aceh. Nah, itu salah satu prestasi yang saya dapatkan secara pribadi. Namun bagi sekolah juga banyak prestasi-prestasi yang dilakukan oleh peserta didik dan juga oleh guru-guru yang hari ini juga mendukung daripada kegiatan-kegiatan yang kita ikuti oleh sekolah kita SMA 1 Lo'nga. Itu apresiasi untuk sekolah ataupun untuk siswa-siswi ataupun gurunya, Bu. Dari situ kan ada juga faktor yang memang mungkin kendala dari segi gurunya menolak ataupun siswa-siswinya. Gimana tuh, Bu, pendapat Ibu? Iya, jadi itu saya kira hampir semua lini ya. Pasti tidak semua apa yang kita lakukan itu diterima dan sebagainya. Pasti ada penolakan dan sebagainya. Namun hari ini sebagai pimpinan, ketika kita membuat perencanaan itu harus berbasis data. Jadi artinya apa? Yang pertama, sekolah hari ini kita punya rapor pendidikan, ya, di mana rapor pendidikan itu merupakan hasil daripada pemetaan asesmen nasional yang dilakukan oleh sekolah. Nah, dasar itulah menjadi pijakan kita. Nah, setelah kita melakukan analisis bersama rapor pendidikan, kita harus melakukan kolaborasi bersama. Artinya ketika kita membuat program, kita melibatkan semua guru dan tenaga pendidikan. Nah, disitulah kita hari ini melihat faktor-faktor apa saja yang perlu kita benahi dan perlu kita tingkatkan. Nah, otomatis kita tidak boleh tidak melibatkan guru dan tenaga pendidikan. Nah, maka dari itu prinsip transparansi, prinsip partisipatif dan akuntabilitas perlu kita kedepankan. Nah, sehingga semua hari ini warga sekolah mereka paham bahwa mereka juga bagian daripada sekolah hari ini. Maka dari itu perlu ada strategi kolaborasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi. Sehingga alhamdulillah dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, alhamdulillah hambatan-hambatan yang kita khawatirkan terjadi di SMA 1 Lo'nga sampai hari ini tidak menjadi suatu hambatan yang sangat signifikan. Berarti dari kendala itu bisa diatasi semuanya kan, Bu? Alhamdulillah sampai hari ini bisa kita lakukan mengatasi secara bersama-sama dan cari solusinya. Oke, terima kasih Ibu. Hanya ini yang memang bisa saya pertanyakan. Dan juga terima kasih semuanya udah menonton dan
tunggu episode selanjutnya, mungkin bukan hanya bersama Bu Eka, tapi ada mungkin tamu-tamu lainnya. Terima kasih Bu Eka udah menyempatkan diri untuk datang ke podcast ataupun bergabung di podcast ini. Iya, terima kasih Ananda IC. Mungkin saya ada closing statement ya. Pertama, apresiasi juga kepada bidang OSIS yang hari ini telah memfasilitasi suatu kegiatan sangat bagus sekali, yaitu podcast sekolah pada tahun 2025 ini merupakan awal kita mulai kembali bagaimana hari ini OSIS dan bidang kesiswaan ini mengembangkan potensi anak-anak di bidang komunikasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tidak hanya kita meningkatkan kompetensi Ananda semuanya di bidang podcast ya, tapi juga kita bisa memberikan syiar ya, kita bisa menjadi syiar hari ini, motivasi, inspirasi bagi sekolah-sekolah lain yang ada di Aceh Besar dengan isu-isu yang mungkin nanti bisa kita berikan ya kepada melalui media saluran ini, sehingga ini juga bisa menjadi inspirasi kita bersama. Jadi maju bersama, hebat kita semuanya. Saya kira ini saja closing statement dari saya. Semangat terus untuk berkarya. Mudah-mudahan kompetensi dan karakter bisa kita terus kedepankan di SMA Indonesia Keluar Cinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.